akhirnya ya. Dan kita lihat apakah membuahkan hasil dan memaksakan ke arah game yang kelima. Betul. Namun Onyx Philippines mereka konvensional menurut aku nggak terlalu out of the box. Alea dan tetap. juga Povius. Ini dia Povius yang tadi sempat Nevin pertanyakan kan, walaupun mungkin let's say kayak Kid Bomba power dengan Povius, tapi di second pick Povius tuh bagus banget. Dan kita baru saja memecahkan rekor ya game terlama yang sebelumnya adalah 25 menit. Sekarang jadi 29 menit. Satu rekor lagi nih dari Kelra. Jadi dia memecahkan lagi, melewati 300 total kills, dimana sekarang udah 312 langsung. Berarti sebelumnya 298. Iya. Tambah 14. Tambah 14. Benar, tambah 14. Itu matematika adik-adik. Iya. Makasih ya Goni ya. Udah bisa nih jadi guru sejarah ya. Sambungin dong jokesnya, kalau kayak gitu tuh disambungin. Matematika salah gitu, salah. Ya ampun. Nevin parah banget ya, serius. Aku susah, teman-teman. Aku susah nyapunya kalau yang ini. Nevin tuh berarti kayak ingin menunjukkan kalau sesusah itu bikin sejarah. Gak ada kasih tuh. Oh my god. Nevin, gak boleh gitu Nevin. Aku di sini Guys, ngomong Nevin harus guys, hati-hati banget, Nevin guys, Nevin bukan KB, Arahnya Nevin. ke matematika Oh loh Bang my god, KB. Nevin. Tapi kenapa ke sejarah ya? Bingung juga. Iya, bingung juga ya. Menang-menang kali ya. Aku ngerti sih. Harus padahal bisa ke geografi, ke ekonomi gitu ya. Harus ke sejarah. Sorry dah. Nevin hati-hati. Iya Kita lagi mengalami hari yang berat Nevin. Tolong Nevin ya. Oh my god. Hayabusa. Hayabusa. King Kong. Masih dengan blueprint pick ketiga untuk King Kong. Tapi lawannya Fredrin. Dan belum ada target yang memang one-one bisa ditarget. Cuman nggak ada target yang jelas banget nggak sih, kayak Arsa gitu ya. Jadi ini tricky juga. Mungkin cari angle ke area belakangnya juga. Dan fase yang kedua Gatot Kaca menjadi pilihan band dari Onyx Philippines. Direspon dengan Team Spirit Moskov. Ya wajar ya, karena ada Fredrin lapu-lapu, jadi Gatot Kaca bakal bagus banget. Hero screeningnya ada 2. Dan aku merasa band Moskov ya, ini Hiko juga udah paham kayaknya power spike-nya juga nanti semakin late game semakin mematikan juga untuk teman-teman dari Team Spirit. Kalau misalkan emang one-one yang gak dapetin ruang, apalagi depannya Povius, depannya Kalea, kalau gak bisa di instant kill akan dalam ancaman. Untuk mid lane-nya ini yang mungkin menurutku perlu diperhatikan sedikit ya, karena Onyx Philippines second pick nih. Jadi mungkin kita bakal expect hero yang kayak Parsia mungkin keluar untuk Onyx Philippines di last pick, karena udah ada one-one, jadi bisa dijangkau nantinya dengan kapasitas dari Parsia itu sendiri yang jauh sekali jaraknya. Sebenarnya waktu itu pernah kita lihat ya. Aku cuma pengen bawa sedikit. Waktu Onyx ID ketemu one-one, mereka sempat bawain Lunox. Karena punya Brilliance Order juga siapa ya. tahu saudaranya nih Onyx Philippines bisa memiliki artileri itu. Cuman tapi oke sih, karena kan dia damage-nya lumayan ngeburst juga ya kalau butuh misalnya. item tapi masalahnya scaling. Iya. Tapi kalau udah jadi ya oke banget sebenarnya ya, bisa combine sama Kalea juga. Tapi itu bakal jadi opsi kesekian mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa opsi yang sekarang juga masih terbuka ya. Sebenarnya kayak banyak sih. dari tadi Bang Kabi bilang Iritel ketemu one-one. Iya, padahal Iritel juga masih oke. Iya. Dari tadi dari game sebelumnya nggak ada Iritel lah hari belum ini. muncul one-one kan oke lah, match sebelumnya kan di band terus kan, tapi kayak Iritel. Si Leo belum muncul. Iya, Iritel tuh kayak hero yang paling stabil dengan Husklow. Dan kalau ngomongin perang terus-terusan, dia continuous team fight banget soalnya. Jawabannya Granger main range. Iya, dan apalagi Kelra tadi habis 14 kill dengan hero ini ya. Udah panas ya. Panas udah banget. Panas, iya. Wah, Brusco-nya diambil. Parsinya di-deny. Wait, bisa gak kita expect Kadita di sana? Benar, nggak di-ban ya? Last pick dari Onyx Philippines. Iya juga ya. Bisa Nggak nggak kita di-ban, expect? nggak di-ban. Karena dengan adanya Kadita, ini 3 hero depannya kayak Chow, Lapu-Lapu dan juga Fredrin. Miss positioning dikit aja, dia bakal terjebak, hilang langsung. Cuman argumennya kalau emang early game nggak dijalankan oleh Onyx Philippines pakai Kadita, Itu dia. menang kiri. Kita bisa game yang kelima. Jadi itu ada sedikit Benar. mengambil resiko. Dan mereka ngebalansin aja. Ambil hero, Novaria buka map ya. Karena emang dengan adanya Chow nih bush control dari Team Spirit kuat sih. Ya, dan semenjak kita tahu sendiri tidak adanya Yishun Shin, jadi yang open map minim. Cuma aku merasa ini mainnya poke damage aja. Jadi mungkin buat teman-teman Team Spirit harus hati-hati nih untuk front line-nya, bikin toilet armor secepatnya. Oke. Jangan nanti-nanti. Oke, jadi Profesor KB ini akan jadi 3-1 atau?
feelingku 3-1 sih dengan bagaimana hasil dari game sebelumnya. Goni juga. Aku snowball, yang aku expect Onyx Philippines snowball. Kayaknya kita nggak akan melihat game yang kelima. Oke, kalau gitu kita akan langsung serahkan saja kepada casters. Ini dia Populung dan juga Aul. Yep, game kelima atau selesai di game keempat itu akan kita saksikan bersama-sama teman-teman. Oke, Apakah akan berakhir di sini atau masih akan berlanjut? apakah masih ada harapan untuk EECA yang bisa ada di semifinal? Ataukah Philippines akan mewakilkan dua timnya di semifinal nanti? Dan kita akan menuju ke match point antara Team Spirit dan juga Onyx Philippines. Let's go. Dan seperti apa nih? Ini 29 menit 39 detik berarti menjadi game terpanjang selama MSC 2025. Iya, Panjang. panjang ya teman-teman ya. Tadi hampir soalnya Team Spirit bisa dapetin momen, tapi ya kalau kita move on di game berikutnya juga nih, Brusco pagi-pagi kembali sudah flicker. Terus ya, Brusco di mid itu pasti flicker duluan. Ya 1 menit pertama flicker biasanya, tapi dua efek projectile ini loh yang mengerikan. Adanya Astral Sphere, tambah lagi dengan adanya Dead Sonata nanti. Tapi Sawo nggak mau main terlalu bersabar, dia akan melakukan agresivitas juga untuk bisa memberikan pressure terhadap Super Prince. Free juga tuh enak banget kan, main meteornya, makanya main spear-nya juga. Itu aja spam aja terus udah. Clear cepet ya Iya, kan. sementara ntar kita lihat Sunset Lover positioningnya akan bagus apa enggak untuk bisa mengantarkan dari Federal Strike-nya, karena di game sebelumnya udah bagus loh dia. Cuman kayaknya yang terakhir tadi pada nafsu semua kan. Iya. Kejar terus ke base lawan gitu. Dan ya Kebalik. mekaniknya juga sih Kelra yang gila banget. Iya, mekaniknya udahlah. Ngebalikin keadaan ya, tapi again ya Sunset Lover dengan Purify karena ada Brusco juga yang siap untuk bisa memberikan peak of powernya kembali. One shot agak sedikit harus menarik purple buff ke area dari milik Team Spirit karena udah diliatin dari jauh Brusco. Oke, ada Inspire sepertinya yang emang udah diaktifkan oleh Hiko. Oke. Udah bener ngebalesin ya, ngasih pressure balasan juga untuk Kelranya, tapi harusnya masih aman-aman aja. Kelranya juga nggak terlalu gentar untuk mundur, masih bisa menahan bahkan. Adanya satu gerobak terakhir juga nih. Di freeze banget kan sekarang nih, kalau emang kena makanya Hiko bisa mundur dan kehilangan wave minion Tapi loh itu. ketenangan itu loh, dia bisa dapetin bisa nge-freeze sambil dapetin scavenger keren. Iya. Keren banget loh. Oke, akan seperti apa? King Kong mulai maju ke area terdepan sedikit lagi, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh one shot yang begitu indah permainan dan juga power retribution dari tadi. Yap, secara power hero juga soalnya berbeda ya. One shot dia akan jauh lebih bisa memegang objektif tentunya dengan retribution, dengan oppressor red juga yang tadi sempat dibuka. Tapi untuk sekarang dari Team Spirit, nah ini mereka main aman nih, nggak terlalu yang agresif banget. Sabar dulu, reset setelah game yang cukup panjang dan itu juga kan lumayan menguras durability ya dari setiap playernya. Pegel itu, lahir batin ya. Apalagi kalau 29 menit mainnya 1-1. Buset, Gimana? pegel kuadrat. Pegel kuat. Gak bisa itu. Pegel gitu ya. Susah. Buset di 1-1 29 menit. Ilah. Langsung ini dia pijet jempol ya. Pegel soalnya ya. Tapi ya kalau ngeliat sekarang ya Hiko akan menjadi harapan kembali ya untuk bagaimana menciptakan momentum bagi Team Spirit juga. Yep. Kid Bomba udah pakai hero signature-nya nih, lapu-lapu. Apakah akan bisa mengacak-ngacak setup dari Onyx Philippines? Karena secara sisi power ini juga Kirk yang bisa ganggu. Wah, Nah, dibanting langsung tanpa ada basa-basi, mengakibatkan Sawo pun lejap seketika. Sementara itu ada satu crossbow yang memang sudah diaktifkan oleh Hiko, tapi damage-nya masih belum cukup dan one shot tadi gagal mendapatkan ke arah Kirk. ya bahkan Hiko udah trigger dari Inspire-nya ya, tapi belum cukup ternyata damage-nya sehingga Federal Strike kembali terlihat Sakit banget dan Super Prince membalas ya, tapi enggak menjadi sebuah ancaman yang berarti untuk Sunset Lover. Masih ada di sana, tapi di atas terjadi keramaian sepertinya. Yep. Tapi sepertinya Kirk juga masih bisa bertahan sendirian ya. Setelah King Kongnya juga dipaksa untuk mundur juga. Tapi invade jungle terlihat nih antara Sunset Lover dan One Shot. Waduh, digebukin dan King Kong berhasil didapatkan tanpa adanya bala bantuan. Tahu gak ada Quad Shadow dan Shadow Kill ada harusnya, tapi Quad Shadow-nya gak ada. Yang akhirnya ngebuat Sunset Lover dan One Shot bahu-membahu memberikan satu sergapan terhadap King Kong. Tanpa adanya King Kong untuk sekarang Turtle terbuka, apalagi udah dicicilin sama Hiko. Dan harusnya One Shot hadir dengan retri yang udah ready. Oke, hanya tinggal retri saja. Nggak retri malah. Malah retri malah. Iya. Tetap aman kayaknya juga, dia masih menjaga retrinya untuk
mendapatkan jungle-jungle miliknya. Takut-takut nanti ditabrak balik sama King Kongnya. Oke. Dan sekarang keadaan menjadi milik dari tim Spirit. Cukup sulit bagi Onyx Philippines sekarang mencari momentumnya karena secara follow up damage ini belum ada yang pasti, tinggal nunggu Kelra. Karena kan kalau tadi main sama Loi kan enak ada burst, ada sisi tambahan ya. Kalau sekarang main sama Novaria agak sedikit sulit kalau mau jalanin poros midnya. Palingnya dibukain map terlebih dahulu. Buset ini dilawan ini. Oke. Kid Bomba dengan lapu-lapunya menang dari sisi level, tapi ada Brusco dan juga Super Prince di area belakangnya. Wedge sempat dibanting, langsung dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Bahkan sekarang Kid Bomba aja selamat. Ditembak satu yang terakhir. Nggak ada HP lagi. Ini mana itu dia? Nggak ada, bahkan pixel HP-nya aja udah gak kelihatan sama sekali. Itu dia damage yang cukup minim ya dari Novaria yang scaling, sehingga tidak berhasil menjadi eksekutor walaupun akhirnya Kid Bombanya harus recall dan terjadi pertukaran antara alter turret di arah top dan juga bottom. Ya. Enak, 1 untuk 1. 1 untuk 1. 1 untuk 1. Cuman sejauh ini Hiko free banget nih. Belum ada yang bisa mendekat banget kan. Brusco lompat ya aman dia. Nah ini bahaya sih, Hiko-nya juga free. Udah jadi win talker sekarang. Tapi tetap ya secara goldnya juga secara individu nggak terlalu yang jauh-jauh banget. Masih kejar-mengejar walaupun secara in total dari tim Spirit mereka unggul cukup banyak dan topnya harusnya bisa dihancurkan juga. Ya, nggak ada penjagaan sama sekali. Kelra juga di bawah. Level 8, Hiko juga level 8. Oke, barusan Spear yang memang sudah dikeluarkan oleh Novaria. Iya, cuman ngecek aja ya ke area bush. Masih secure ke arah purple buff terlebih dahulu untuk King Kong, di mana setup nanti kembali harusnya bisa dimenangkan oleh tim Spirit. Secara lapu-lapu bisa screening juga, dan Kelra yang cukup struggle sekarang sudah mulai di backup oleh hadirnya Brusco. Tapi Sawo kayaknya juga tahu nih Brusco-nya nggak kelihatan soalnya. Oke, kita lihat akan seperti apa. Karena di area The Turtle tidak ada gangguan sama sekali, nikmat banget Spirit. Kayak terlalu risky ya buat kontes ke area dari Turtle-nya. Apalagi juga dalam sekarang keadaannya sedikit tertinggal dari leveling untuk King Kong. Jadi lebih memilih yang pasti-pasti aja, ya udah ambil jungle mereka. Karena kalau misalkan oke Turtle dapat, kalau dia tumbang, invade jungle-nya malah lebih mengerikan. Ya, Hiko free, siap untuk terbang dan juga melibas siapapun ini. 5.200 sendirian. Dan juga dibanting, tapi ternyata masuk ke dalam rumputan sembarangan. Sawo menjadi korban. Langsung ya kena dengan adanya Tsunami Slam, ditambah dengan ada damage dari turret dan rekan-rekan Onyx Philippines yang lain. Satu persatu berhasil untuk bisa dipunish. Namun outer middle turret yang masih coba untuk ditahan, dan tim Spirit mereka masih ingin lebih invade orange buff lagi. Oke, ditembakin dan King Kong sedikit terlambat. King Kong mundur kembali. Oke, hanya bisa melihat dan mengikhlaskan ya. Tidak bisa berbuat banyak lagi. Dan inner turret top lane kali ini sudah mulai dikantongi, dan tim Spirit reset yang mereka lakukan sangat-sangat cepat. Karena di game sebelumnya tadi mereka hampir dapat momentum untuk bisa dapetin kemenangan. Kalah 29 menit itu sakit tau. Sakit, tapi ini mereka bisa reset loh. Lah, itu ada konsil terdengar. Purple buff kali ini mau diganggu juga. Brusco tidak strike, siapa yang akan menjadi korbannya? Tapi adalah Hiko. Waktunya untuk terbang, sempat untuk kembali ke arah belakang. Brusco-nya untuk kali ini berhasil langsung diamankan. Oke. Outer middle turret yang cukup berbahaya juga untuk Onyx Philippines pertahankan ini. Sekarang tak bisa lagi ditahan karena tim Spirit vision mereka semakin luas. Apalagi sumber daya untuk farming dari King Kong akan semakin tertahan. 4 player di area mid. Mereka melihat seperti apa lagi strategi akan dibangun oleh tim Spirit. Sementara Spirit sendiri bersembunyi dalam rumputan dan juga mengamankan satu inner turret yang ada di bagian bawah. Tadi Pak Pulung sempat bilang ya pas off game, abis 29 menit biasanya game cepat. Iya. Nah, let's see. Let's see. Soalnya tim Spirit ternyata yang lagi megang kendali untuk saat ini. Ya. Apakah bisa diselesaikan dengan cepat? Dan kita akan menuju 10 game hari ini. Buset deh, ditembak. Mau nggak 10 game? Gas aja kita mah. Gas aja. Iya, mau gimana, pasrah, orang Nevin kan. Pasifnya hidup ya. Iya, pasifnya hidup. Oke. Dan Lordnya terbuka dengan cukup bebas. Lagi-lagi ya, untuk farming space masih bisa sedikit dimanfaatkan oleh Kelra di area bottom lane. Dia sendirian juga. Kalau lagi under kayak gini juga agak sedikit dilematis ya, karena sumber dayanya dikit. Mau ngapa-ngapain juga takut salah. Dan siapa juga yang mau diprioritasin farming, mau King Kong atau Kelra? Betul. Karena dua-duanya butuh item itu. Iya. Level ketinggalan paling tinggi sejauh ini 12 ya, Wak. Kid Bomba 13, oke. Ya, dia
sama one shot ya, yang belum tumbang sama sekali. Tapi kayaknya kalau misalkan memang mau ngebocorin one shot dan Kid Bomba, ini harus bener-bener ngandelin Kelra sih. Iya. King Kong susah banget, apalagi kalau nempel dari Team Spirit kan, damage-nya kebagi, nggak maksimal, bakal sulit. Jadi Kelra butuh banget posisi dan setidaknya Malefic Roar-nya udah selesai. Oke, sementara sekarang Sunset Lover dan juga Iko akan masuk lewat tengah, one shot. Mereka akan mengamankan inner turret di area mid terlebih dahulu. Yap, ini pencurian Purple Buff gagal ya, Super Freeze dapat soalnya. Ditembak. Lumayan nih, Lumayan. jadi bensin nih Super Freeze nih. Iya. Kita lihat nih ya, akan seperti apa. Oke, satu winners point lagi, tapi Brusco masih berhasil selamat. Quad Shadow tadi maju ke area terdepan, mengganggu pemain-pemain TS yang memang bersiap untuk bisa masuk konsil. Malah ketahuan. Yap, harusnya memang di depan umum ya soalnya konsilnya. Iya. Kayak Holy Defense ke trigger juga, turret tengah udah mulai harus di-clear dulu setelah topnya udah berhasil diamankan. Tapi bakal dimasukin sama Oke, Kid Bomba. langsung saja masuk. Hanya saya tadi membanting Kal. Tidak ada yang menjadi korban, tapi sejauh ini Kirk di bagian belakang malah menjadi korban dan kelas bot yang begitu mengerikan. Hiko menunjukkan kelasnya. Oke, Kelra-nya bener-bener dipegangi dan Kid Bomba gak tumbang, dia nahan Buset. lama banget loh. Kid Bomba di dalam udah punya kedunianya, punya dunia sendiri. Siapa yang ingin mengganggu Kid Bomba? Brave Fighter terlihat kembali. Wave Minion inilah yang akan ditunggu oleh pemain dari Team Spirit. Di TB-in. Di TB-in. Buat Kid Bombanya bisa keluar. Oke, tapi mereka masuk lagi, mereka mencoba untuk bisa mendobrak lagi. Kid Bomba dan juga teman-temannya bersiap untuk bisa menjemput kemenangan. Team Spirit mereka bermain secara disiplin. Gak mau terlalu terburu-buru karena satu persatu pemain-pemain dari Onyx Philippines juga udah spawn lagi untuk bisa mendefense. Sehingga untuk mendapatkan satu buah base turret dari top lane itu udah cukup. Dan akhirnya Team Spirit mereka tarik mundur lagi. Dalam keadaan yang sudah unggul, mereka tambahkan dengan invasi-invasi ke arah jungle-jungle yang ada. Ngebuat dari Onyx Philippines semakin tidak ada lagi sumber untuk farming. Yap, semakin sulit lagi, apalagi King Kong ya dengan satu assassin Hayabusa butuh banget. Iya. Nggak ada damage lagi. Paling mungkin yang bisa dilakukan adalah split push sih dari King Kong. Ya. Cuman masih belum kelihatan nih dia split pushnya, masih mengamankan jungle-jungle miliknya juga. Nah, nih Hiko nih, kita lihat nih aksinya gimana nih. Lagi unggul nih semuanya kan. Tim Spirit lagi unggul-unggulan nih Hiko. Apakah dia akan terbang secara terus-menerus? Mari kita lihat. Oke. Dalam keadaan yang cukup terintimidasi ya. 7.500 untuk saat ini. Tuh. Visionnya juga terbatas banget, cuman ngandelin Super Friends berarti ya buat Iya. buka vision. Banget nih, mereka dari tadi udah ngambil turtle nggak ada yang ganggu, ngambil lord nggak ada yang ganggu, udah Tim Spirit aja tinggal menutup game ini aja. Ini prime time-nya untuk mereka ya bisa menutup game ini ya. Iya. Mereka punya keunggulan 8.500, mereka harus bisa manajemen wave dengan sangat-sangat baik. Jadi ngedorongnya enak banget. Oke. Tinggal kita lihat gimana caranya Onyx Philippines bisa melakukan defensif. Ya. Ngandelin ke arah Super Friends juga berarti untuk nge-clear cepat, ngasih pressure dengan adanya pergerakan jarak jauh, 2 projectile nantinya. Oke. Sementara itu Federal Strike udah dikeluarkan guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Kid Bomba mungkin sesaat lagi akan bersiap untuk bisa lompat dan juga masuk ke area dalam. Dan itu dia dibanting seperti dengan satu tsunami slam, tapi setidaknya di bagian belakang ada Bestar yang udah langsung dilumpuhkan begitu saja. Kid Bombanya down. Sementara tadi Hiko berusaha untuk bisa mundur lagi karena tidak ada wingers point yang bisa dibuka untuk bisa mengamankan crossbow tanknya. Ya mencoba untuk maju tapi ternyata di-react dengan satu buah tsunami slam. Buset. Dan lagi-lagi 2 kali aksi penyelamatan pencurian dari purple buff milik King Kong. Tapi at least Super Friends yang dapat. Super Friends yang dapat. 2 kali. 2 kali. Oke, Hiko udah punya orange buff, sementara sekarang purple buff. Nah, ini yang harus dilakukan sama Onyx kayak tadi sih. Siapa yang nabrak ke depan, gak usah segan-segan, udah angkat aja. Banting aja. Kan akhirnya jadi nafas lagi kan, farming lagi dari point killnya. Iya, enaknya kalau lagi defense kayak begitu kan, ada satu damage aggro turret yang sangat besar juga yang membantu gitu. Dan sekarang Wind of Nature udah selesai juga dari Kelra untuk bisa jauh lebih bertahan. Dan item terakhir nih dari Hiko, mau Malefic Gun kah? Atau mau Malefic Roar? Malefic Gun sih kalau udah pakai, kalau udah pakai Fury Hammer gitu. Malefic Gun bisa jadi pilihan Karena item gak terlalu terakhir. tebal juga, Iya sih. Tapi kalau emang udah tebel banget, udah lah. Malefic Roar. Oke. Let's go. Buset deh. Kid Bomba berusaha untuk bisa mendapatkan satu ninja from Kono. Tapi King Kong berhasil didapatkan yang sangat-sangat mudah sekali oleh pemain
pemain dari tim Spirit. Waktunya untuk mereka bisa menabrak habis karena defensif dimiliki oleh Onyx PS. Udah 2 player yang berhasil dilumpuhkan. Hanya tinggal menutup game ini saja. Oke, double kill berhasil untuk dikantongi oleh Sunset Lover. Akankah menjadi end game karena lihat penumpukan wave minion di arah bottom lane juga sudah terlihat dan di arah tengah akan dikawal kembali. Oke, Hiko waktunya untuk bisa masuk. Ada satu konsil tadi udah dikeluarkan. Akan menjadi milik siapa? Ditendang. Dan ini waktunya untuk bisa terbakar. Tapi ternyata ada Winter Crown di dalam tubuh Brusco. Tapi setidaknya Hiko pun berhasil mendapatkan 1 poin kill. Namun Kelranya di tempat berbeda masih berusaha untuk bisa mengamankan ke arah satu base utama yang dia miliki. Dengan 1 WA tadi yang sudah dia pop up. Oke, dan Onyx Philippines mereka masih bisa bertahan atas gempuran yang diberikan oleh tim Spirit. Walaupun satu persatu tadi ditumbang, tapi Kit Bomba Sawo dipunish satu persatu dan sesulit itu ternyata dari tim Spirit untuk bisa convert keunggulan mereka menjadi kemenangan. Ya, Kelra bagus banget defensifnya. Dari tadi nggak sih? Dari itu tadi. Yang nyelamatin game sebelumnya juga. Iya, Kelra cuma nggak sih? oke, Shadow Kill dan berhasil mendapatkan Sunset Lover. Wow, in total 3 player. Akankah momen balik untuk Onyx PH? Oke, Udah level 15 juga nih masalah King Kongnya nih. Jadi kalau mau adu retribution juga ayo nih. bisa ya. Tinggal mereka juga unggul jumlah pastinya dari Onyx Iya. Philippines. Setup telah terlihat, pokingan menuju ke arah Lord telah dilakukan juga. Tapi hati-hati Kit Bomba udah mulai mau join the fight. Oke, mendadak jadi 5.000 sekarang perbedaan networknya. Bisa dibalikkan dengan sangat cepat. Mereka mencoba untuk bisa maju. Ada crossbow tank yang siap untuk langsung dibuka. Dan itu dia. Crossbow tank udah langsung menjalan siap untuk bisa terbang dan juga menghantarkan damage ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Tapi sekarang Brusco malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kit Bomba pun merasakan hal yang sama. Dan berhasil dilakukan oleh Kera. Begitu menggila. Dan satu kali ini tapi kan di depan yang lain juga. Udah berhasil langsung dilumpuhkan. Tapi shutdown. Triple kill again from Kera. This is the gold standard itself, Kelra. Sunset Lover mencoba untuk bertahan. Oke, Sunset Lover diburu, ditembakin, run! Sunset Lover, run! Dan tidak bisa terwipe out mereka. Terburu-buru kah? Karena setelah game yang cukup panjang, cukup sabar di game sebelumnya. Sekarang terwipe out, tapi harusnya ini belum menjadi end the game secara pasti. Onyx Philippines, mereka memilih sesuatu yang lebih objektif, yaitu adalah Lord. Untuk menjadi satu daya dobrak tambahan untuk bisa mengamankan tiket ke semifinal. Wow. Hiko mainnya udah bagus banget. Target on point. Sementara Kid Bomba juga udah majuin dorong semuanya. Begitu juga mungkin dari Sawo. Tapi Sunset Lover ya. setup counter yang dimiliki lagi oleh Onyx PH. Ngebanting orang, positioning dari Kelra. Wah, ampun. Dulu juga tadi upaya defense Sunset Lover terlalu jauh nggak sih? Jauh banget. Terlalu jauh dan akhirnya dikejar juga. Itu kalau nggak ada interval waktu yang kelamaan itu savage harusnya kan? Betul. Soalnya dapetin Iya, Kelra juga kan iya. poin killnya. Oke, Wah. dan sekarang Lord kembali sudah mulai hadir di arah tengah. Seperti apa defense yang harusnya bisa dilakukan oleh tim Spirit. Wah, sakit banget dan Sonata sekarang Kelra. Keadaan berbalik. Sekarang Onyx PS yang akan menekan. Kirk akankah menjadi orang terdepan untuk bisa masuk area dalam. Sementara Brusco masih melihat dari kejauhan. Lord pun sudah hilang. Masih bisa ditahan dengan cukup baik ya. Yep. Dan Ice Strike juga Waduh, udah sakit ready banget. lagi. Tapi lihat Hiko. Sakit banget. Sekalinya dia maju ke tembak peluru. Mundur. Sakit banget itu dia kata jenis apa? Nah ini udah Ditembak lagi tuh apa metel, apa mas spear. Aduh, udah dua projectile yang kalau dalam keadaan unggul nih bahaya, bahaya. nyebelinnya 2.0. Tuh kena tembak lagi. Apalagi kan semakin jaraknya jauh semakin kena ujungnya kan Iya. semakin sakit damage-nya. Apa ini? Oke, ada sebuah serangan dari Nico down. Wow, mission complete. Waktunya untuk Onyx PS sepertinya akan bisa menutup game ini dan benar saja wipe out. Maniac ditutup oleh Kara dan harusnya semifinalis kita yang keempat sudah terlihat. Satu kemenangan ditutup oleh Onyx Philippines. Tidak ada emosi sama sekali dari Kelra. Entah itu ekspresi senang ataupun sedih di saat tadi mendapatkan Maniac. Namun permainan begitu dingin tetap bisa dia berikan. Oke, satu perwakilan dari ICE yang gugur berarti 2 Philippines, 1 Indonesia dan 1 Malaysia di semifinal. Itulah yang akan bertarung di semifinal besok hari teman-teman. Menang akan masuk ke babak grand final, namun kalau kalah mereka akan bertanding kembali di bronze match. Tapi untuk hari ini tugas caster sudah selesai dan semuanya akan kita berikan kepada our panelists. Terima kasih.
belakang. Dan sekalipun kayaknya dijangkau ya Gon ya. Let's say dia dijangkau oleh One. Oke. Somehow aku akan berpikir kalau misalkan dia ada Winter. Ya, bagaimanapun caranya pasti akan ada Winter nantinya. Dan ingat ultimate dari Novari ini kan ngebesarin hitbox juga yang Betul. membuat Kelra, bahkan mungkin Tsunami Slam. Ini lebih gila lagi, lebih jauh lagi. Dan ya, Team Spirit di sini adalah momen dimana mereka benar-benar leading. Dari turret, objektif map bener-bener biru momen-momen ini. Dan tahu gak sih ini draftnya siapa? Oni Philippines, draftnya tim Liquid tau gak waktu di M6. Novaria Granger, Xavier Granger itu Liquid yang bener-bener waktu itu mempopulerkannya. Dan ya Oni Philippines menang lawan draft waktu itu. Mereka tahu gimana handle dan juga menggunakannya. Dan mereka bener-bener bisa untuk execute plan dari early gamenya Team Spirit yang berhasil total. Sampai akhirnya malah seolah-olah Team Spirit yang ngebuat kesalahan mereka sendiri. Padahal enggak. Padahal emang setupnya dari Oni Philippines kayak build up-nya, kapan asal Iko-nya, kapan mereka bener-bener nungguin timing biar Kelranya bisa nge-follow up Tsunami Slam. Iya, udah berkali-kali loh padahal Team Spirit tuh bener-bener ada di depan base dari Onyx Philippines. Kayak ya udah tinggal nunggu minion aja atau kayak tinggal. Dan ini penyakitnya Team Spirit, jujur. Mirip sama RRQ. Ngejar. Ini pokoknya nggak tahu kenapa ya. Tim-tim yang tereliminasi hari ini, hari yang kedua knockout stage. Itu kayak buru-buru banget ngejar sesuatu yang padahal ya secara objektif mereka bisa sabar. Sabar. Emang kadang-kadang harus ngedengerin Nino tahu, sabar. Kayak nggak ada bedanya kalian bisa menang di menit 12 sama menit 14 gitu. Yang penting menang. Yang penting menang kan Walaupun tujuan menit 29. utamanya. Iya, kalaupun menit 29 kalau penting butuh. menang. Iya. Gitu kan? Itu sih Sabar. yang cukup disayangkan ya. Sabar. Cuman memang kalau aku ngelihatnya ya, ini Kelra di 2 game terutama ya, dia kayak setan yang in a good way. susah banget ditangkap di mana-mana. Aku ngerti. Maksudnya kayak he's a ghost gitu loh, bener-bener. Iya, kan bener. Maksudnya Kalau bahasa Inggris oke ya. Jadi gini teman-teman, kalau Goni di bahasa Inggris kayak oh my god, Kelra is a devil. Misalkan kayak gitu It's contohnya. a ghost tadi. Iya, it's a ghost. Kalau di bahasa Indonesiain kayak Hantu. Setan yang baik, kayak hantu, kayak Hantu di dong. mana-mana. Hantu dong. Pak Pulung tadi caster. Hantu yang baik. Cuman ya. Haho keong gua. Ntar dulu. Tapi Kelra ya aku setuju di 2 game ini. Ini entah kenapa ya, aku merasa kayak Kelra tuh ngelihat di mana Brusco itu aja udah. Ya. Dia tahu Brusco loncat kemana, dia tahu Brusco akan landing kemana, siapa yang ditangkap Brusco, dia tembak pokoknya. Dar lah pokoknya. Apalagi udah ada Halberd juga sebenarnya, jadi kayak lapu. Fredrin tetap bocor lah bisa dibilang, dan ya makin Team Spirit lama terlalu menggebu-gebu kayaknya. Itu dia, kayak terburu-buru banget. Mau ngejar apa emangnya? Sabar. Ngejar semifinal sih, tapi memang. Iya. Tapi sekarang semifinalnya di Onyx Philippines. masalahnya nih udah objektif tuh udah full buat Spirit gitu, Kan kayak tinggal purple buff, orange tungguin buff. Lord aja gak sih? Perangnya di Lord gitu loh. Iya, tungguin ini. Jadi itulah teman-teman ya, Tarik mungkin napas makanya. tarik napas biar lebih jernih gitu. Karena jujur walaupun memang Onyx Philippines menang di sini, aku merasa kayak ada dampak kecil dari kehadiran kesalahannya Team Spirit yang terlalu banyak, chain mistake-nya terlalu banyak. Terlalu banyak, jujur. Tapi ya bisa dibilang ini perjalanan yang bagus banget sih dari Team Spirit, aku bisa bilang gitu. Kayak mereka sampai ada di titik ini, dan match yang mereka kasih tunjuk ke kita, match yang mereka jalankan, itu semuanya match-match oke lah, match bagus lah. Maksudnya kayak Bagus mereka ya. kasih perlawanan yang benar-benar keras banget. Karena ini ya kita bilang Onyx Philippines gitu, kayak salah satu juara dunia juga. Benar, jadi tetap jalan yang bagus.